Ada orang memanfaatkan panggung pemekaran ini untuk kepentingan politik praktis dia, untuk kepentingan politik yang tujuannya tidak baik. Itu yang harus kita cegah. Problem yang terjadi di Papua itu bukan sekedar persoalan domestik, tapi juga melibatkan banyak pihak, termasuk di luar Indonesia. Berhubung dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Stanis tadi misalkan, karena dengan hadirnya atau DOB misalkan, maka ini akan berefek baik gitu. Maka masyarakat yang pertama tadi diajak untuk dialog. Dialog, betul. Maka ketika kemudian DOB ini terlaksanakan misalkan, maka secara politik anggaran apakah masyarakat semua akan dari DOB ini akan anggarannya berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat atau seperti apa nih? Iya, ya pasti seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah pemekaran, kemudian ada anggaran untuk pembangunan, ya, yang awalnya tadi tersentral, ya, kemudian karena ada penyumbatan, ya, maka yang terjadi ya lambat, hanya netes kan, gitu loh. Nah, analoginya gitu. Begitu dibuka dengan cara pemekaran tadi itu, maka hambatan ya yang menghambat saluran ya anggaran pembangunan tadi kan tersalurkan. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Mas Stanis tadi. Ya, sebelum pemekaran ya itu ada proses dialog di situ. Ya. Nah, karena mereka yang berkepentingan, para stakeholder di sana, harus ada mapping di sana. Makanya kalau menurut saya selain dengan cara-cara intelijen, cara dialog, ya, agak dekatan Bang, agak dekatan. Saya mengusulkan nih, Pak Imam, ya, ada satu riset yang holistik untuk mendeteksi tadi kemauan masyarakat seperti apa sih. Itu bisa kita breakdown ya, masyarakat di sana dari berbagai golongan, bisa kita lihat dari kalangan kelompok agama, kelompok adat, bisa kita lihat dari aspek demografi, ya, di situ kemauan mereka seperti apa, respon masyarakat di Papua terhadap wacana pemekaran, wacana pro dan kontra pemekaran itu seperti apa, ya. Nah, menurut saya ini penting ya, sebagai salah satu instrumen untuk tadi mengambil satu keputusan gitu. Nah, saya setuju tadi belum tentu nih yang menolak, yang sekarang ini menolak gitu ya. Belum tentu ketika mereka tahu kan mereka belum tahu konsep pemekarannya seperti apa gitu. Begitu ada dialog mereka tahu, diajak untuk berdiskusi, untuk menentukan nasib masyarakat Papua, mereka dilibatkan, ya. Oh, ternyata bagus ya kalau pemekaran, bisa jadi gitu. Makanya kalau di survei ya itu akan lebih presisi itu antara yang menolak dan yang setuju. Nah, jadi menurut saya perlu ada kajian yang holistik untuk mapping ya, identifikasi masalah di sana gitu. Kemauan masyarakat di Papua itu seperti apa? Misalnya nih ya, kalau pemekaran itu ya, mereka kan pasti punya kepentingan nih. Punya harapan. Oh iya, kalau ada pemekaran pasti ada muncul pertanyaan. Nanti yang jadi ASN, yang jadi pegawai, yang bekerja di sini orang dari mana ya gitu, siapa mereka gitu ya. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu memang perlu dipastikan bahwa pemekaran itu itu endingnya adalah
ya, memperbaiki kualitas hidup masyarakat di sana. Ya. Saya kira itu. Baik. Rekan-rekan semua dari media dan teman-teman mahasiswa, kami menyediakan waktu untuk teman-teman semua 3 penanya untuk sesi ini. Adakah pertanyaan kira-kira? Baik. Ini saudara kita dari Papua. Yang saya pertanyakan, dom untuk siapa? Apakah untuk masyarakat rakyat Papua yang akan ikut atau untuk siapa sebenarnya? Sebab kita melihat daripada argumentasinya sangat menunjukkan apakah itu tidak bersyarat. Oke. Terus dengan cara bagaimana untuk harus diajak selesaikan hal ini, saya ingin bisa berkata seperti begitu. Terima kasih. Menyangkut soal masalah diksi yang dikeluarkan tadi, soal masalah dialog yang pertama. Lalu nanti yang kedua lagi, misalkan tadi kesejahteraan itu untuk siapa? Lalu DOB ini apakah itu untuk masyarakat Papua? Karena memang tidak memenuhi ya, syaratnya tidak memenuhi. Mungkin masyarakat Papuanya yang masih kurang gitu ya. Lalu dengan pemekaran provinsi yang baru, misalkan otonomi baru ini kan begitu banyak nih kita lihat misalkan data yang kita angkat. Kira-kira untuk siapa gitu? Saya sebenarnya sangat apresiasi ya teman-teman dari Papua mau diskusi dan menanyakan hal ini ya yang benar memang yang punya menjadi stakeholder ya mereka yang dari Papua ini itu loh. Mereka yang harus ngomong sebenarnya kan. Mereka harus bertanya gitu loh. Jadi saya sepakat kalau misalnya teman-teman dari Papua sudah bertanya ini berarti memang mereka peduli terhadap Papua itu. Itu yang paling penting itu loh. Nah, dialog itu penting dan harus dilakukan gitu loh. Dan dialog itu macam-macam, tidak hanya mengundang elit ke Jakarta, tidak gitu loh. Tetapi bisa aja dari sini diajak ke sana. Datanglah ke kampung-kampung di sana, datanglah ke tempat-tempat terpencil di sana. Siapa sih yang tidak mau disejahterakan? Dari pertanyaan yang paling dasar, siapa yang mau sejahtera? Caranya seperti apa? Pemerintah harus hadir di sana karena yang punya kewenangan, yang punya anggaran dan punya program-program untuk mesejahterakan itu adalah negara. Itu menjadi tanggung jawab negara itu loh. Tetapi untuk melaksanakannya tidak bisa sepihak negara. Tidak bisa hanya negara saja yang saya akan mesejahterakan harus jualan ini, harus pakai ekonomi ini, harus bangun pasar, tidak itu loh. Ditanya proses dialog itu loh. Jadi memang perlu waktu di survei, di mapping tokohnya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, orang-orangnya potensi seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa. Itu perlu waktu diajak dialog gitu loh. Dan saya sepakat isu ini tuh harusnya satu rangkaian dengan Otsus. Sepakat itu. Nah, salah satu cara untuk memastikan bahwa dana Otsus sampai ke daerah-daerah terpencil dengan dimekarkan, kemudian ada pemerintah daerah baru di sana yang lebih masif sampai ke pedalaman-pedalaman, dananya ditransfer langsung. Transfer langsung sampai kabupaten. Jangannya ditransfer hanya tingkat provinsi gitu loh. Kalau misalnya ada pemerintahan baru di daerah-daerah, dana Otsus dimekarkan, itu pengawasannya lebih mudah. Masyarakat bisa langsung mengawasi di daerahnya masing-masing. Dibuat lebih terbuka. Bagaimana sih penganggaran Otsus seperti apa? Untuk apa proyeksinya itu loh. Dan teman-teman dari Papua ini harus kritis. Minta dibuka sekalian. Bagaimana penyelenggaraan dana Otsus, bagaimana penggunaannya. Harus kritis. Karena itu dana itu untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Kalau misalnya ada penyimpangan, ada potensi apa seperti apa, tetapi tidak ada yang kritis, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah sampai dana itu loh. Harapannya jadi masyarakat Papua proaktif, termasuk untuk mengawasi dana Otsus. Diawasi itu penggunaan sudah benar belum, benar-benar sampai enggak ke masyarakat. Nah, supaya alirannya sampai ke masyarakat, makanya rantainya diperpendek. Dengan adanya daerah-daerah baru seperti itu, dana transfer dari pusat loh. Nah terkait keamanan ini, tugas TNI Polri adalah memastikan masyarakat aman. Ketika ada eskalasi, ada gangguan keamanan di sana yang meningkat, itu sudah kewajiban TNI Polri untuk hadir di sana. Nah caranya macam-macam, itu tergantung strategi TNI Polri. Mau ditambah pasukannya bisa, mau diperkuat intelijennya bisa.
mau diajak untuk misalnya penguatan teritorial juga bisa itu loh. Jadi di mana ada gangguan keamanan, TNI Polri harus hadir. Justru menjadi hal yang aneh ketika ada gangguan keamanan tetapi TNI Polri nggak ada misalnya, itu aneh itu loh. Jadi ketika ada penembakan terhadap masyarakat, ada penembakan terhadap bidan, terhadap pendeta, negara harus hadir memastikan warganya aman loh. Kalau perlu dijaga, diamankan supaya OSUS ini juga bisa digunakan dengan baik di masyarakat, ada program-program pembangunan, keamanan harus terjamin loh. Jadi satu rangkai yang tidak bisa terpisah-pisah. Oh, utamakan keamanan dulu, itu nggak bisa. Harus satu kesatuan terpisah. Diajak dialog, dia dipetakan, kemudian masalah-masalah keamanan juga diberesin. Jadi satu kesatuan terpisah, kerja berat pemerintah dan tidak akan bisa berhasil kalau tidak melibatkan masyarakat Papua. Jadi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus dibangun. Itu kuncinya. Baik. Oke. Jadi gini Bang. Nah, ini kan pertanyaan dari saudara kita sebangsa dan setanah air ini. Ini kan sungguh amat mengutuk kebatinan kita dalam bernegara gitu. Pertanyaan mereka itu, saya kira itu isi banget gitu. Menyentuh gitu. Bahwa kesejahteraan ini untuk siapa? Pertanyaan yang esensi. Lalu DOB ini untuk siapa juga? Kamu mandangnya seperti apa? Iya, kalau idenya, gagasannya, spiritnya kan untuk rakyat Papua, ya kan? Itu kan satu paket dengan Otsus, ya kan? Undang-undang otonomi khusus, udah jelas di situ. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini, ya, anggaran Otsus yang terus meningkat, tahun 2021 itu 7,6 triliun, ya. Kemudian anggaran tahun 2022 itu 8,5 triliun, naik ke 12,6%, 8,6 triliun sekarang untuk Papua dan Papua Barat. Menurut saya anggaran yang tidak sedikit ya, itu cukup besar. Nah, tapi realisasi anggarannya itu kemana? Pembangunan di Papua seharusnya dengan anggaran 8,5 triliun harusnya bisa lebih cepat. Makanya kan pemerintah pusat kan membentuk percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur kan, masuk Papua. Nah, anggarannya sudah digelontorkan terus. Nah, kalau pertanyaannya untuk siapa? Iya, memang untuk rakyat Papua. Problemnya adalah tadi ada kepentingan elit lokal yang bermain di sana, yang menyebabkan akhirnya aliran dana pembangunan itu tersumbat. Nah, oleh karena itu wacana pemekaran daerah otonomi baru, ya, itu menjadi penting sejauh tadi, ya, tujuannya memang harus on the track. Bagaimana harus ada, selain soal keterlibatan masyarakat Papua itu keniscayaan lah. Memang harus undang-undang otonomi khusus ya yang sudah di perubahan ya kemarin, undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Udah jelas itu. Jadi untuk kesejahteraan rakyat Papua. Nah, kalau pertanyaannya untuk siapa DOP? Ya untuk Papua. Masalahnya adalah bagaimana tadi seperti yang Mas Tani sampaikan. Jadi rakyat Papua itu harus aktif untuk mempersoalkan dana Otsus yang sudah disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Harus ikut aktif. Nah, kemudian ikut mendorong proses dialog. Harus ada partisipasi rakyat Papua. Nah, ini penting sekali. Nah, keberhasilan DOP, pemekaran DOP itu akan ditentukan sejauh mana komitmen antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua. Nah, harus ada fungsi pengawasan, harus ketat. Jangan seperti sekarang yang saya dengar itu KPK mau masuk ke sana aja takut. Ini yang saya dengar ya. Nah, ini main mata antara oknum
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini juga harus diputus mata rantainya. Kalau itu masih terjadi, ya, maka problem di Papua itu tidak akan pernah selesai. Nah, ini maka kerja keras. Nah, menurut saya kalau rakyat Papua itu aktif, ya, untuk berpartisipasi, ya, dalam menyelesaikan persoalan, ya, ikut mengawasi proses jalannya pembangunan, ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangunan, ya, maka secara bertahap masalah yang terjadi di Papua bisa terselesaikan. Nah, ini penting, ya. Nah, kemudian tadi soal pertemuan dengan MRP dengan Pak Jokowi, ya. Enggak, pertanyaannya kan apakah ada kepentingan pemilu gitu, ya. Apakah berhubungan dengan pemilu doang? Ya, ini agak ya. Kalau secara kasat mata sih memang saya belum melihat ada satu kepentingan yang berhubungan dengan politik 2024, ya. Secara langsung, ya, tetapi kalau bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk melakukan bargaining misalnya, ya, membangun satu gerakan power, menggalang kekuatan, ya, dengan memanfaatkan isu pemekaran Provinsi Papua untuk kepentingan politik 2024, mungkin ada, tapi bentuk konkretnya yang belum terlihat, gitu. Korelasi antara kepentingan politik elit lokal dengan kepentingan elit politik nasional terkait dengan wacana pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Nah, saya kira perlu ada investigasi, ya, atau paling tidak untuk sambil menunggu manuver-manuver berikutnya, sehingga ibarat puzzle itu sudah mulai tergambar. Oh, ternyata ada kepentingan politik 2024 ini. Oh, oknumnya dari partai ini, gitu, ya. Oknumnya dari partai ini. Nah, sampai saat ini saya masih melihat masih agak blur, ya, tapi kemungkinan ada kepentingan politik 2024, ya, tentu saja ada, ya. Nah, tapi saya masih butuh satu data, gitu. Paling tidak kita harus menunggu apa saja manuver mereka ini dalam beberapa waktu ke depan, sehingga ibarat puzzle itu sudah mulai terbentuk. Oh, ternyata elit politik pusat itu yang bermain si A, kelompok ini, gitu, ya, partai ini, gitu. Nah, ya, kalau kita lihat sekarang ini gubernurnya kan gubernur Papua, ya. Gubernur Papua kan si Lukas NMB, ya, memang dari Demokrat, ya kan. Tapi saya juga nggak bisa kemudian menilai bahwa ini ada kepentingan Demokrat untuk menolak pemekaran misalnya, gitu, ya. Pertanyaanmu mungkin mau mengarah ke sana. Maka saya masih butuh satu data, ya, paling tidak berbagai manuver-manuver politik ke depan mereka seperti apa. Mungkin itu. Makasih. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini, ya. Baik, mungkin di akhir perbincangan kita hari ini mungkin lebih tepatnya closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama, ya, mungkin ya bisa dua menitan lah, gitu, ya, untuk closing statementnya. Pertama mungkin dari Bang Stanis, silakan. Sebenarnya mau menambahi pakarnya tadi masalah politik. Apa sih di Indonesia ini yang tidak ada urusannya dengan politik? Ada nggak? Ya? Tunjukkan satu bidang ke saya yang tidak ada hubungannya dengan politik. Ada nggak? Bahkan agama pun dicampur adukan dengan politik sekarang, ya kan? Jadi kalau berkaitan dengan politik itu pasti politik. Apakah ada kepentingan politik? Pasti ada. Cuman tujuannya baik atau tidak itu yang kita cari, loh, ya kan?
Oke, satu. Nah, closing statement saya harapannya adalah pemekaran kalau menurut saya pribadi perlu, terutama untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Udah fokus saja di situ, peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua itu paling penting. Tetapi kalau ada orang memanfaatkan panggung pemekaran ini untuk kepentingan politik praktis dia, untuk kepentingan politik yang tujuannya tidak baik, itu yang harus kita cegah. 20 tahun terakhir 138 triliun dana untuk Otsus Papua. Saya tanyakan balik kepada teman-teman dari Papua. Kira-kira dana itu 138 itu masuk akal nggak dengan keadaan di sana sekarang? Enggak. Masuk akal nggak? Enggak. Kenapa diam aja? Kenapa tidak menuntut KPK untuk memeriksa Papua? Ya. Harus diajak masyarakat Papua asli di sana untuk mengkritisi dana Otsus. Jadi itu yang paling penting adalah kesejahteraan harus ditingkatkan dengan cara pemekaran, dengan adanya Otsus, tetapi diawasi. Harus proaktif supaya dana yang disumbangkan dari pajak masyarakat ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat, tidak disalahgunakan, apalagi disalahgunakan untuk kepentingan politik yang negatif. Kalau untuk kepentingan politik yang positif nggak masalah itu loh. Politik yang positif misalnya untuk membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat itu oke ya. Tapi hanya untuk bagi-bagi kursi untuk kekuasaan diri sendiri itu politik yang tujuannya negatif. Jadi perlu kritis dan perlu cerdas untuk supaya Otsus itu baik, pemekaran itu baik. Kalau tujuannya baik dan dilaksanakan dengan cara baik. Kalau tujuannya baik tapi dengan cara-cara tidak baik dan tujuan akhirnya untuk memperkaya oknum-oknum itu nggak baik. Jadi ini perlu perlibatan dari masyarakat, perlu peran serta masyarakat supaya ini berhasil. Saya mendukung pemekaran dan dana Otsus. Langsung saja. Langsung ya. Ya. Ya, provinsi Papua ini kan memang provinsi yang paling krusial ya. Sejak NKRI berdiri ya, itu problemnya dari sejak pemerintahan Soeharto sampai sekarang. Ya. Nampak dalam kasat mata ya, itu tidak selesai persoalan ini. Masih muncul persoalan terus sampai sekarang. Nah, apa penyebabnya? Tentu saja ini soal kesejahteraan. Maka keberhasilan DOB pemekaran DOB adalah ditentukan oleh sejauh mana konsistensi di dalam mewujudkan ya masyarakat Papua yang cerdas, yang sejahtera ya. Nah, oleh karena itu diperlukan satu tidak sekedar semangat atau effort saja, tetapi satu sistem yang holistik gitu ya. Yang menjadi ini, yang katakanlah menjadi antitesa dari rezim pemerintahan Papua saat ini. Artinya wacana pemekaran DOB ya itu harus menuju pada harus mampu betul-betul merealisasikan ya kualitas masyarakat Papua yang sehat, yang cerdas dan sejahtera tadi itu. Bagaimana kue pembangunan itu merata. Oleh karena itu perlu ada satu kepastian. Ya. Seluruh mata rantai yang menyumbat pembangunan tadi harus segera diamputasi, ya, harus dipangkas. Nah, tanpa itu saya kira DOB akan menimbulkan persoalan baru. Nah, maka harus ada proses dialog. Tapi dialognya ya jangan sekedar dengan elit, ya karena mereka ya elit lokal ya maupun elit pusat ya itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus melibatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat Papua dari agama, dari golongan masyarakat adat, ya generasi muda, mahasiswa. Tokoh-tokoh NGO dan sebagainya di situ ya ada proses dialog yang sama-sama untuk merumuskan satu
kebijakan satu sistem pemekaran daerah otonomi baru yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil. Nah, jadi harus menjadi sintesa, ya, sintesa untuk menyelesaikan problem yang terjadi di Papua. Nah, jangan lupa persoalan di Papua itu tidak hanya persoalan domestik, tapi juga ada kepentingan dari pihak lain di luar Indonesia. Nah, itu juga harus harus diurai permasalahannya, ya. Nah, gerakan separatis yang selama ini sudah terkonfirmasi, ya, didukung oleh beberapa oknum, ya, oleh negara lain, ya, itu menunjukkan memang problem yang terjadi di Papua itu bukan sekedar persoalan domestik, tapi juga melibatkan banyak pihak, termasuk di luar Indonesia. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan, ya. Sekali lagi saya usulkan supaya ada riset, ya. Apakah itu riset kuantitatif, kualitatif, FGD, ya, in-depth interview, ya, untuk melihat tadi berbagai persoalan yang terjadi di sana, harapan masyarakat di sana seperti apa, ya, sehingga itu bisa menjadi referensi untuk mengambil satu keputusan. Saya kira riset itu ibarat kompas, ya, di tengah kebingungan manusia di tengah hutan, ya. Sehingga dengan data riset, ya, yang komprehensif tadi itu bisa menjadi petunjuk arah menuju Papua yang adil dan sejahtera. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Di akhir ini sejujurnya, ya, kita dalam forum ini, pembahasan kita hari ini, kita hanya ingin memastikan bahwa dan mengonfirmasikan bahwa persoalan yang di Papua memang harus diselesaikan lewat jalur-jalur dialog, gitu. Itu yang kemudian sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bang Stanis, menyangkut soal masalah keamanan di tanah Papua, gitu. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan DOB. Jika kemudian ini adalah merupakan bagian daripada program pemerintah untuk memastikan kehadiran mereka di tengah-tengah Papua dan masyarakat Papua, bahwa mereka ada, maka secara sadar dan sejujurnya kita mendukung hal itu jika ini baik untuk masyarakat Papua dan keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Kurang lebih kita mendukung akan kebijakan itu. Tetapi ketika kemudian ini adalah merupakan bagian daripada politik yang resistensinya adalah negatif, maka tentu penolakan itu adalah merupakan hal yang wajar dan baik untuk dilakukan, gitu. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Bang Stanis dan Bang Karyono. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga masih ada ruang-ruang ke depannya untuk kita berbincang di ruang bicara, gitu, ya. Terima kasih banyak. Baik, saya persilakan untuk kita melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Baik. Juga terima kasih banyak kami sampaikan kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti diskusi publik pada siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang menonton diskusi ini secara live, ya. Terima kasih banyak kami sampaikan. Teman-teman semua, semoga persaudaraan hubungan berbangsa kita dan bernegara kita semoga terjalin baik dan kita tetap dengan tegas mempertahankan status Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu saja. NKRI harga mati. Terima kasih banyak. Dari bicara kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.